Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah. Bagaimana kabar anak-anak ustazah pada pagi hari ini? Semoga selalu sehat, tetap semangat belajar matematika. Hari ini ustazah akan melanjutkan materi minggu kemarin, tetapi materi hari ini tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Selain ustazah menjelaskan sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat, ustazah juga akan menjelaskan tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Silahkan nanti disiapkan dulu buku paketnya, buku tulisnya maupun alat tulisnya. Oke, apakah sudah siap? Misalkan sudah siap, kita buka materi hari ini dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, silahkan nanti disimak video yang ustazah sampaikan dan jelaskan. Silahkan dilihat ya anak-anak ustazah. Iya, anak-anak ustazah, hari ini ustazah akan menjelaskan materi baru yang pertama, yaitu sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Yang kedua yaitu tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Ini masih ada di bab pertama ya anak-anak ustazah ya. Yang akan kita bahas pertama kali yaitu tentang sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Sifat yang pertama ada sifat komutatif atau pertukaran. Ini berlaku pada penjumlahan. Di sini dapat dikatakan A ditambah B sama dengan B ditambah A. Contoh, positif 12 ditambah positif 15. 12 itu adalah A, 15 itu adalah B. Sama dengan positif 15 ditambah positif 12. Sama dengan 27. Jadi angkanya itu ditukar ya posisinya. Kemudian pada perkalian, A dikali B sama dengan B dikali A. Contoh, positif 8 dikali negatif 7 sama dengan negatif 7 dikali 8. 8 kali 7, 56. Kemudian bilangan negatif dikali positif sama dengan negatif. Jadinya negatif 56. Sifat yang berikutnya yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Di sini ada pada penjumlahan. Buka kurung A ditambah B tutup kurung ditambah C sama dengan A ditambah buka kurung B ditambah C tutup kurung. Contohnya di sini ada buka kurung positif 7 ditambah negatif 5 tutup kurung ditambah positif 10 sama dengan positif 7 ditambah buka kurung negatif 5 ditambah positif 10 sama dengan 7-nya turun. Kemudian negatif 5 ditambah 10 positif 5. 7 ditambah 5 sama dengan 12. Kemudian pada perkalian, ini ada A dikali buka kurung B dikali C sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung dikali C. Contoh, 5 dikali buka kurung 2 dikali 8 tutup kurung sama dengan buka kurung 5 dikali 2 tutup kurung dikali 8. 5 kali 2, 10 dikali 8, 80. Sifat berikutnya yaitu sifat distributif atau penyebaran. Ini berlaku pada perkalian terhadap penjumlahan. Wah, ini panjang sekali ya daripada yang tadi ya. Dapat dikatakan A dikali buka kurung B ditambah C tutup kurung sama dengan buka kurung A dikali B tutup kurung ditambah buka kurung A dikali C tutup kurung. Contoh, 10 dikali buka kurung 5 ditambah 9 sama dengan buka kurung 10 dikali 5 tutup kurung ditambah buka kurung 10 dikali 9 tutup kurung. 10 kali 5, 50. 10 kali 9, 90. 50 ditambah 90 sama dengan 140. Kemudian perkalian terhadap pengurangan. Ini hampir sama ya dengan penjumlahan tadi. Contohnya di sini 10 dikali buka kurung 9 dikurang 5 sama dengan
Buka kurung 10 dikali 9 tutup kurung, dikurang buka kurung 10 dikali 5 tutup kurung. 10 kali 9, 90, kemudian dikurangi 10 kali 5, 50. 90 dikurang 50 sama dengan 40. Iya, materi berikutnya tentang operasi hitung campuran bilangan bulat. Tadi kita sudah belajar sifat-sifatnya, kemudian kita belajar operasi hitung campurannya. Ada peraturan di operasi hitung campuran. Yang pertama, apabila operasi hitung itu berada di dalam tanda kurung, dikerjakan terlebih dahulu. Jadi, apabila ada dalam tanda kurung, itu dikerjakan terlebih dahulu. Peraturan yang kedua, jika terdapat operasi hitung penjumlahan atau pengurangan dengan operasi perkalian atau pembagian, maka dikerjakan terlebih dahulu perkalian atau pembagiannya. Yang terakhir, jika terdapat operasi hitung penjumlahan dan pengurangan atau operasi perkalian dan pembagian, maka pengerjaannya diurut dari yang paling kiri. Ini maksudnya, apabila dalam suatu operasi hitung itu ada perkalian maupun pembagian, maka yang dikerjakan tandanya yang paling kiri, apakah perkalian ataupun pembagian. Contoh di sini, diingat lagi ya. Yang pertama, apabila dalam tanda kurung, maka dalam kurung dulu yang dikerjakan. Kemudian yang kedua, perkalian atau pembagian. Yang ketiga, penjumlahan atau pengurangan. Contoh di sini, yang pertama, negatif 25 dikali negatif 4 ditambah negatif 35. Ini tidak ada yang dalam kurungnya ya. Kemudian tandanya itu ada perkalian dan penjumlahan. Yang didahulukan adalah perkalian. Negatif 25 dikali negatif 4 hasilnya 100, positif 100 ya. Negatif kali negatif sama dengan positif. Kemudian ditambah negatif 35 hasilnya 65, positif 65. Contoh yang kedua, di sini ada tanda pembagian dan pengurangan. Tidak ada ya yang di dalam kurungnya ya. Jadi yang didahulukan adalah pembagian. 72 dibagi negatif 6. Hasilnya negatif 12. Kemudian dikurang negatif 10. Maka hasilnya negatif 2. Contoh berikutnya, 150 positif 150 dikurang positif 100 dibagi negatif 2. Kita dahulukan lagi pembagian, karena yang di dalam kurung tidak ada. 150-nya turun dulu ya, dikurang. Positif 100 dibagi negatif 2 adalah negatif 50. Positif 150 dikurang negatif 50 hasilnya positif 200. Berikutnya, positif 12 ditambah negatif 9 dikali 6. Ini tidak ada juga ya yang di dalam kurung ya, berarti kita dahulukan adalah perkalian. 12 ya turun berarti. Negatif 9 dikali 6 adalah negatif 54. Positif 12 ditambah negatif 54 hasilnya adalah negatif 42. Contoh berikutnya, positif 5 dikali buka kurung negatif 4 dikurang positif 3. Nah, ini ada ya yang di dalam kurung ya, berarti yang di dalam kurung dulu didahulukan. 5 dikali itu turun dulu, positif 5 dikali negatif 4 dikurang positif 3, hasilnya adalah negatif 7. 5 dikali negatif 7 sama dengan negatif 35. Contoh yang terakhir, negatif 25 ditambah positif 50 dikurang negatif 5 sama dengan
Ini ada ya yang dalam kurung lagi ya, kita kerjakan terlebih dahulu yang di dalam kurung. Negatif 25-nya turun dulu, ditambah positif 50 dikurang negatif 5, hasilnya adalah positif 55. Jadinya negatif 25 ditambah positif 55 hasilnya sama dengan positif 30. Iya, itu tadi materi tentang sifat-sifat operasi hitung maupun operasi hitung campuran bilangan bulat. Apabila nanti ada yang kurang paham ataupun kurang dimengerti dari penjelasan Ustazah tadi, silahkan ditanyakan ke Ustazah lewat chat via WA maupun di Google Classroom. Nah, marilah kita tutup pelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.